You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas pertandingan antara Aston Villa melawan Chelsea di matchday ke-29. Tapi sebelum gue mulai, ini good news ya. Liverpool baru aja kalah melawan Wolves 2-1. Ini berarti mengalahkan Aston Villa di matchday ke-29 ini akan membuat bukan hanya Chelsea mengungguli Liverpool di posisi klasemen, tapi juga mempersempit jarak antara Aston Villa ya menjadi hanya 3 poin saja karena saat ini Liverpool dan Chelsea terpaut 3 poin dan Liverpool Aston Villa terpaut 6 poin saja. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lumajang, True Blue dari Depok, dan True Blue dari Tokyo, Jepang. Wow, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kalian ingin selalu melihat konten-konten Chelsea seperti ini. Nyalain loncengnya juga, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Pekan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk mengalahkan Aston Villa setelah Aston Villa ini sedikit mengalami turbulensi di awal-awal bulan Februari ini ya. Ini membuat Chelsea harusnya bisa untuk mengalahkan Aston Villa walaupun dua tim ini sama-sama sedang bermain dengan tren negatif. Aston Villa yang baru saja kalah melawan Wolves di minggu lalu, Chelsea juga yang baru kalah melawan Arsenal di minggu lalu. Tapi di antara kedua tim ini menurut gue Chelsea memiliki potensi untuk jauh lebih unggul di pertandingan kali ini. Di putaran pertama Premier League, Chelsea kalah dari Aston Villa di Stamford Bridge setelah bermain sangat baik di babak pertama ya dengan menciptakan 1 gol. Tapi sayang entah apa yang terjadi di babak kedua, Chelsea tiba-tiba kehilangan grit dan kalah dari Aston Villa dengan kebobolan 2 gol di babak kedua. Nah, hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi di pertandingan kali ini di Villa Park yang akan dimainkan di waktu pagi nanti ya, jam 3 atau setengah 3 pagi. Ini tentu harus menjadi satu momen buat Chelsea untuk mengambil lagi langkah yang paling tepat untuk mengamankan posisi 4 besar di musim ini. Nah, ini tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana Chelsea akan melalui sisa pertandingan ya. Hanya tersisa 9 berarti dengan pertandingan melawan Aston Villa, Chelsea hanya akan menyisakan 8 pertandingan tersisa dan itu ke-8 pertandingan ini di bulan Maret dan April ini agak sedikit memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya. Kita akan bermain home lawan Everton, setelah itu akan melawan Newcastle. Belum lagi ada pertandingan Champions League dan FA Cup yang akan diselenggarakan di tengah-tengah pertandingan tersebut ya. Ini akan menjadi ujian buat Liam Rosenior dan apakah Liam Rosenior mampu keluar dari tekanan yang terjadi saat ini. Kekalahan melawan Arsenal di pertandingan di matchday ke-28 kemarin ini tentu menjadi tamparan buat Chelsea. Kartu merah lagi dari Pedro Neto ya. Ini akan menjadi catatan dan highlight buat seluruh coaching staff bagaimana mereka harus mempersiapkan tim ya dan lebih mematangkan secara mental maupun fisik. Dari Chelsea sendiri, ini beberapa informasi sudah dinyatakan oleh Liam Rosenior mengenai kondisi terupdate squad Chelsea saat ini ya. Marco Correa yang sudah berlatih kembali tapi belum tentu diturunkan di pertandingan kali ini. Tapi menurut gue kalau Marco Correa kita lihat di beberapa postingan Chelsea sudah kembali berlatih dan harusnya mungkin sudah bisa fit untuk dimainkan di pertandingan kali ini ya. Esteva William ini sudah kembali dan siap untuk dimainkan. Kemudian ada Cole Palmer juga yang katanya tidak punya indikasi cedera apapun dan siap untuk dimainkan di pertandingan kali ini. Lavia ini juga Liam Rosenior cukup happy ya melihat Lavia dan infonya akan segera disiapkan untuk menjadi starting line up di pertandingan kali ini. Nah, tentu melawan Aston Villa ini bukan hal yang gampang ya. Kita tahu Aston Villa ini selalu menjadi tim yang cukup menyulitkan Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir kita belum pernah menang melawan Aston Villa kalau nggak salah 3 atau 4 pertandingan terakhir ya. Sampai sebelumnya kita sempat menang 2-0 kalau nggak salah ya melawan Aston Villa. Nah, setelah itu Chelsea belum pernah menang kembali melawan Aston Villa. Dan ini tentu menjadi ujian buat Chelsea untuk masuk ke top 4 dan mengamankan spot Champions League untuk musim depan. Kemenangan lawan Aston Villa ini tentu lebih possible daripada kita melawan Arsenal ya. Karena Aston Villa sendiri tidak bermain set piece seperti yang dilakukan oleh Arsenal. Dan semoga dengan adanya pelatih set piece baru ya, Chelsea lebih baik lagi dalam melakukan lini pertahanan di setiap ada kesempatan set piece baik corner maupun free kick ya. Karena itu juga menjadi hal yang sangat lacking di Chelsea di beberapa pertandingan terakhir melawan Burnley, melawan beberapa tim sebelumnya, bahkan melawan Arsenal juga ya. Chelsea selalu kebobolan lewat set piece dan semoga aja di pertandingan kali ini tidak ada lagi hal itu terjadi. Dan yang paling penting adalah tingkat disiplin para pemain Chelsea ini jauh
harusnya jauh meningkat dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Karena kartu merah ini tentu akan sangat merepotkan buat Chelsea ya. Ditambah lagi dengan mungkin kolektif dari kartu kuning ini suspension di momen-momen krusial seperti ini akan sangat mempengaruhi dan sangat mempersulit Chelsea untuk mengamankan posisi 4 besar di musim ini. Kritik sudah banyak disampaikan oleh para legenda-legenda Premier League ya mengenai cara bermain tim di Premier League di musim ini ya. Menurut mereka permainan tim ini sudah sangat blur dan tidak lagi bisa dinikmati ya karena tidak ada free flow attack, tidak ada open play. Kebanyakan seluruh tim di Premier League saat ini memainkan set piece untuk mencari gol ya dan ini tentu hal yang sangat dikritik. Dan yang paling krusial adalah keputusan-keputusan wasit ya di momen-momen krusial terutama saat set piece terjadi. Ini juga kelihatannya akan menjadi review untuk PJMOL di musim depan ya untuk meningkatkan lagi mungkin standardize seperti apa pelanggaran yang harus diberikan kepada setiap tim di saat momen-momen set piece terjadi. Dan gue berharap semoga di match ini Chelsea bisa bermain jauh lebih baik dan pertandingan ini jauh lebih menarik ya supaya kita juga bisa menikmati pertandingan bukan hanya mencari kemenangan di pertandingan kali ini ya. Nah, siapa aja pemain-pemain yang akan atau layak dimainkan sebagai starting 11 di pertandingan kali ini? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja untuk backline. Ini gue akan memasang Robert Sanchez di pertandingan kali ini, walaupun di pertandingan melawan Arsenal dia agak sedikit shaky ya. Untuk backline 4 ini ada Reece James di sebelah kanan, Chalobah dan Fofana yang sudah kembali dari suspensionnya. Ini di duo center back dan Marco Correa yang akan gue mainkan di pertandingan kali ini ya. Dan harapannya semoga dimainkannya Marco Correa ini bisa membuat lini belakang Chelsea jauh lebih solid lagi dan lini serang Chelsea jauh lebih fluent lagi ya untuk membangun serangan menghadapi Aston Villa. Reece James seperti biasa, semoga di pertandingan ini dia bisa tetap konsisten ya dan membalaskan rasa geramnya di pertandingan melawan Arsenal ya. Kemarin kita lihat bagaimana Reece James adalah orang terakhir yang berdiri di pitch ya untuk memberikan penghargaan bagi para supporter away Chelsea. Dan semoga aja di pertandingan ini Reece James bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi mungkin Reece James tidak bermain 90 menit karena harus dirotasi ya. Atau mungkin bisa 70-80 menit dan diistirahatkan di pertandingan melawan Wrexham di FA Cup. Chalobah tentu ini sangat dibutuhkan kemampuannya di pertandingan kali ini dan Wesley Fofana ini juga harus membuktikan diri lagi ya loyalitasnya kepada Chelsea dan tidak melakukan hal bodoh lagi seperti yang dilakukan di pertandingan sebelumnya. Dan di duo midfield ini gue akan memasang Romeo Lavia dan Moses Caicedo yang akan berdiri di area pivot ya sebagai posisi nomor 6 pivot yang akan menjadi the destroyer di pertandingan kali ini, menghentikan setup game yang dimainkan oleh Aston Villa dan membangun serangan ya, membantu membangun serangan untuk menciptakan GA di pertandingan kali ini. Karena lini tengah Aston Villa sendiri kita tahu ini juga sangat membahayakan. Adanya kehadiran Morgan Rogers di pertandingan ini juga akan sangat membahayakan walaupun di beberapa pertandingan terakhir ini Morgan Rogers sempat lempem ya, tapi gue yakin Morgan Rogers ini punya flair yang bisa diaktifate oleh Unai Emery di setiap pertandingan seperti pertandingan ini ya. Dan semoga aja Lavia dan Caicedo di pertandingan ini bisa lebih firm, bisa memenangkan aerial duel seperti yang sering mereka lakukan. Dan Lavia ini akan menjadi starting pertama dia ya di tangan Liam Rosenior dan semoga Lavia tidak kembali cedera di pertandingan kali ini ya. Good luck buat Lavia dan Moses Caicedo ini harus bisa stand out ya untuk memimpin lini tengah supaya tidak terjadi hal-hal buruk buat pertahanan Chelsea ya. Di lini depan ini di sebelah kiri karena Pedro Neto disuspend akibat kartu merah, gue akan pasang Alejandro Garnacho di pertandingan ini. Juga ada Enzo Fernandez di posisi nomor 10 dan Cole Palmer di posisi sebelah kanan dengan nomor 9 akan diisi oleh Joe Pedro. Alejandro Garnacho kita lihat di akhir-akhir babak kedua di pertandingan melawan Arsenal kemarin, ini dia sempat membuat fans Arsenal jantungan ya dengan crossing tanggung yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho. Untungnya masih bisa ditepis oleh David Raya. Tapi gue berharap semoga Garnacho ini bisa membuktikan di pertandingan kali ini. Walaupun gue cukup pesimis dengan output atau hal yang akan dilakukan Garnacho di pertandingan kali ini ya. Tapi tetap aja gue berharap semoga Garnacho bisa membantu Chelsea untuk mendapatkan GA di pertandingan ini ya. Fernandes dan Cole Palmer seperti biasa mungkin harus lebih fokus lagi untuk membangun serangan ya. Karena Fernandes di match melawan Arsenal kemarin ini banyak terekspos ya, sebenarnya lebih banyak membantu pertahanan
terutama di saat-saat set piece ya, dan itu juga yang membuat permainan Chelsea cukup mati di pertandingan melawan Arsenal. Cole Palmer di pertandingan melawan Arsenal itu benar-benar melempem, dan semoga aja di pertandingan ini Cole Palmer bisa mendapatkan kembali terahnya ya, dan mungkin dia bisa brainstorm dengan Liam Rossinier seperti apa posisi dan mekanik permainan teknikal yang harus dimainkan oleh Cole Palmer di sistemnya Liam Rossinier ya, karena gue melihat semenjak kembalinya Cole Palmer di sistem ini belum kelihatan persis apa yang bisa dilakukan oleh Cole Palmer ya. Ini berbeda dengan era Pochettino dan juga Enzo Maresca, di mana Cole Palmer itu menjadi central attacking atau central permainan dari kedua sistem tersebut ya. Tapi di Liam Rossinier ini gue lebih melihat Caicedo dan Andre Santos yang benar-benar menjadi central dengan pivotal player di posisi depan itu ada Joe Pedro ya yang menjadi enabler sistem dari Liam Rossinier, dan semoga aja Cole Palmer ini bisa menjadi enabler sistem juga sehingga bisa membuat serangan menjadi jauh lebih jitu lagi ya. Dan Joe Pedro seperti biasa gue berharap semoga dia bisa menciptakan gol atau brace ya bahkan di pertandingan kali ini, karena memang lagi on fire banget kita lihat dan punya spirit yang baik ya untuk modal memainkan pertandingan ini, dan semoga Chelsea di lini depan ini bisa mencuri GA secepat mungkin ya, membuat double-double kalau bisa sehingga Chelsea bisa dengan nyaman untuk keluar dari tekanan di Villa Park. Nah itu dia starting 11 yang sudah gue set up untuk pertandingan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen siapa pemain yang harus diganti dari starting 11 ini dan siapa yang harus dimainkan di matchday ke-29 ini ya. Tulis di kolom komen. Overall pertandingan ini tentu akan sangat penting buat Chelsea untuk mengamankan posisi 4 besar di musim ini supaya Chelsea bisa tetap bermain Champions League game ya di musim depan. Kemenangan melawan Aston Villa ini bukan hanya mengungguli Liverpool tapi juga mempersempit perbedaan angka antara Aston Villa dan Chelsea, karena sudah confirm di musim depan akan ada 5 klub yang bermain di Champions League, dan mengamankan posisi 5 sebenarnya sudah cukup ya untuk langsung masuk ke Champions League di musim depan. Tapi lebih baik lagi jika Chelsea mampu untuk merangsek naik ke posisi 4 ya. Karena itu bukan cuma soal mengamankan posisi dan bermain Champions League, tapi juga dignity dan integritas Chelsea sebagai tim elit di Premier League ya, dipertaruhkan di musim ini. Sudah beberapa musim Chelsea hanya berjibaku untuk masuk ke Champions League, dan semoga aja ini adalah musim terakhir hal itu terjadi dan di musim depan Chelsea bisa flying high untuk mendapatkan Premier League di musim depan ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini silakan klik tombol likes, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. What's up, always be blue, up the Chelsea.